وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, dan kita akan masuk di tanda 32 dan 33. Tanda yang ke-32, Zahabus Shalihin. Di antara tanda hari kiamat adalah semakin hilang dan berkurang orang-orang soleh. Kemudian diikuti dengan tanda yang ke-33, ketika orang-orang soleh itu sudah pada meninggal, akhirnya irtifa'ul asafil, yang diangkat di masyarakat adalah orang-orang yang paling rendah, orang-orang yang paling rusak akhlaknya. Ya, di sini kita akan menyebutkan dua tanda hari kiamat karena ini berkaitan. Tanda yang ke-32 yaitu Zahabus Shalihin, hilangnya orang-orang soleh. Yaitu semakin dekat dengan hari kiamat, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang amanah, mereka semakin berkurang karena mereka cepat sekali dipanggil oleh Allah Ta'ala, cepat sekali diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Dan ketika mereka meninggal dunia, anak, keturunan, dan generasi berikutnya tidak bisa mewarisi kesolehan mereka, sehingga orang-orang pilihan semakin hilang. Dan yang tersisa itu hanya orang-orang yang paling rendah. Disebutkan oleh penulis beberapa riwayat yang menggambarkan bahwa semakin dekat dengan hari kiamat itu manusia itu semakin diayak, yaitu manusia itu akan disaring. Nanti yang sampahnya itu yang disisakan, sedangkan saringannya itu nanti yang sama Allah cepat dipanggil, cepat diwafatkan. Sehingga banyak orang-orang soleh, orang-orang yang taat ibadah itu meninggalnya masih muda-muda, sedangkan orang-orang yang pelaku dosa dan maksiat umur mereka dipanjangkan. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ahmad Syakir, beliau mengatakan isnaduhu sahih, sanad hadisnya sahih. Hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumu sa'atu hatta ya'khudallahu syaritatahu min ahlil ardi. Tidak mungkin terjadi hari kiamat kecuali Allah akan mengambil manusia-manusia pilihan di muka bumi, yaitu orang-orang terbaik akan segera diambil sama Allah Ta'ala. Fayabqa fihi ujajah, yang tersisa itu cuma sampah-sampah, yaitu yang tersisa di bumi itu hanya manusia sampah. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran, di mana sisanya itu mereka tidak tahu yang ma'ruf dan mereka tidak mengingkari yang mungkar, sehingga sudah tidak tahu lagi mana yang ma'ruf dan mereka nggak bisa bedakan mana yang mungkar, apalagi sampai amar ma'ruf nahi mungkar. Tahu saja mereka nggak tahu, sehingga mereka tidak tahu lagi mana yang baik dan mana yang buruk.
apalagi mereka itu memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Yaitu maksudnya itu di sini kata beliau maksudnya ya'khudullahu ahlal khairi wad din. Di antara tanda hari kiamat Allah akan mengambil orang-orang yang baik, orang-orang yang taat agama. Wa yabqa ghawgha'un nasi wa aradhiluhum, dan yang tersisa itu manusia rendahan. Wa man la khaira fihim, dan orang-orang yang tidak ada kebaikan. Wa hadza inda qabdil ilmi, beliau mengatakan, dan itu kejadian itu ketika ilmu itu dicabut. Ketika ilmu itu dicabut. Kalau ilmu masih ada masih mending, orang masih tahu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, masih bisa bedakan. Tetapi ketika ilmu itu dicabut, orang sudah nggak peduli lagi mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, dosa, mana yang halal, mana yang haram, orang sudah nggak tahu lagi. Wattikhadun nasi ru'usan juhala, dan ketika itu nanti orang itu akan mengambil orang-orang bodoh sebagai ulama. Orang-orang yang bodoh dijadikan sebagai panutan. Yuftuna bi ghairi ilmin, akhirnya mereka nanti berfatwa dengan kebodohan mereka. Ketika sudah berfatwa dengan kebodohan, maka yang menjadi korban ya masyarakat. Semakin bodoh mereka dijejali dengan kebodohan. Dan memang yang diangkat menjadi ulama itu, menjadi panutan itu orang bodoh. Sehingga semakin hari semakin menyesatkan orang-orang yang lainnya, masyarakat semakin tersesat. Dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga, dan Imam Ahmad Syakir beliau mengatakan isnaduhu sahih, sanadnya sahih, dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dari bapaknya mengatakan dari kakeknya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia sebuah zaman, yughorbaluna fihi ghorbalatan, di mana manusia itu akan disaring, yaitu diayak, kayak ngayak pasir. Akan datang zaman di mana orang-orang itu nanti akan diayak, akan disaring. Fayabqa minhum juthalatun, disaring sama Allah Ta'ala, dipilih mana yang terbaik. Yang terbaik diambil sama Allah Ta'ala, yang terbaik diambil, diwafatkan. Sisanya itu yang masih diayakan itu sisanya itu sampah-sampahnya. Yabqa minhum huthalatun, yang tersisa itu cuma sampah-sampahnya. Qad marijat uhuduhum wa amanatihim, di mana karakter mereka itu sampah-sampahnya ini, mereka suka ingkar janji dan mereka suka melanggar amanah mereka. Mereka diberikan amanah, mereka khianat, mereka berjanji dan mereka mengingkari. Wakhtalafu, dan mereka itu nanti sukanya berselisih, sukanya ribut, sukanya berselisih, sukanya bertengkar. Fakanu hakadha, dan mereka itu seperti ini, yaitu Rasulullah itu wasyabbaka baina ashabihi, Rasulullah itu menyatukan jari-jari beliau itu gontok-gontokan, rebut-rebutan itu. Semuanya itu pengen menang, semuanya saling berlomba. Ketika mereka pengen menang, maka menyikat yang lainnya, saling sikut-sikutan di antara mereka. Sehingga semua orang itu karakternya seperti itu. Karakter mereka itu sukanya ingkar janji, karakter mereka itu sukanya berkhianat akan amanah, mereka itu sukanya ribut, dan kalau sudah ribut mereka gontok-gontokan. Mereka itu pengen semuanya menang, jadi nomor satu, walaupun caranya harus menginjak-injak orang lain, caranya harus memfitnah orang lain, mereka jalankan. Ini menunjukkan berarti nanti itu semakin hari itu semakin diayak kita itu, semakin disaring, sehingga nanti yang tersisa itu hanya orang-orang yang tidak punya keimanan di antara mereka. Dan mereka itu sangat sedikit sekali, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang amanah, itu jumlahnya sangat-sangat sedikit. Ketika mereka sudah seperti itu, maka nanti mereka akan dibinasakan sama Allah Ta'ala. Dan biasanya itu azab itu diturunkan ketika kejelekan itu sudah merajalela. Walaupun masih ada orang-orang soleh,
Orang soleh masih ada, orang baik masih ada, tapi minoritas dan mereka sangat sedikit jumlahnya itu. Akhirnya yang nampak, ya yang nampak orang-orang yang paling rusak. Sehingga orang soleh pun sampai mereka itu diboikot, orang-orang soleh mereka dikucilkan. Maka ketika seperti ini, maka nanti mereka akan diazab oleh Allah Ta'ala. Sampai Rasulullah SAW itu beliau pernah masuk ke kamarnya istrinya itu dalam kondisi Rasulullah itu menggigil ketakutan, gemeter Rasulullah SAW itu. Akhirnya Rasulullah ditanya sama istrinya, ya Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau ketakutan sampai seperti itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa la ilaha illallah wailun lil Arab min syarrin qad ittarab. Celaka bagi orang-orang Arab karena kejelekan sudah mulai masuk ke sana, yaitu sudah semakin mendekati orang-orang Arab. Setelah itu Rasulullah mengatakan, futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi. Hari ini tembok pembatas antara kita dan Ya'juj dan Ma'juj yang dibangun sama Dzulqarnain itu sudah berlubang seperti ini, bolongnya sudah seperti ini. Dan itu zaman Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah membuat lingkaran antara ibu jari dan jari telunjuk. Mereka sudah melubangi temboknya itu sudah seperti ini lubangnya itu. Setelah itu istrinya Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, anahlik wa fina sholihun, apakah kita itu akan binasa? Padahal masih banyak di antara kita itu orang-orang soleh, masih banyak orang yang baik di antara kita itu. Maka Rasulullah mengatakan, na'am idza kathurul khubath. Iya, jika kejelekan itu sudah merajalela. Kalau sudah kejelekan itu merajalela, maka nanti tinggal tunggu azab Allah Ta'ala. Oleh itu nanti di antara tanda-tanda hari kiamat itu, orang-orang soleh itu semakin hilang. Orang-orang yang taat ibadah itu semakin berkurang. Yang didapatkan itu hanya sampah-sampah manusia. Yang sifat mereka itu sukanya ingkar janji, mereka itu suka berkhianat terhadap amanah mereka, suka berebut, sukanya berselisih, dan mereka gontok-gontokan. Sampai akhirnya nanti muncul gunung emas. Nanti akan muncul gunung emas. Rasulullah mengatakan kalau sudah muncul gunung emas ini, lari sejauh-jauhnya, jangan mendekat karena akan terfitnah. Sampai Rasulullah mengatakan nanti orang-orang itu akan berebut untuk memperebutkan gunung emas ini. Setiap 100 orang yang berebut, 99 mati. Bunuh-bunuhan mereka itu. Yang selamat cuma 1 orang, sisanya semuanya mati. Berarti menunjukkan apa? Saking rusaknya zaman itu, nyawa itu sudah nggak ada harganya. Sehingga orang itu rela sampai menghancurkan satu dunia, sampai satu negeri pun dihancurkan itu. Satu negara itu di bumi hanguskan karena cita-cita mereka itu. Sehingga apa? Orang sudah nggak peduli lagi itu. Orang sudah tidak peduli. Yang penting apa? Yang penting saya menang. Yang penting saya menang. Urusan saya itu benar maupun salah itu nggak urusan. Yang penting saya menang. Yang penting saya itu berkuasa. Yang penting saya itu nomor 1. Dan itu ciri-ciri orang-orang akhir zaman, di mana itu sampah-sampahnya manusia itu kayak itu karakternya itu. Oleh itu di antara tanda-tanda hari kiamat itu zahabus sholihin, yaitu orang-orang soleh itu semakin hilang, semakin berkurang. Kemudian kita masuk tanda yang ke-33, irtifa'ul asafil. Ketika orang-orang soleh itu sudah pada meninggal, maka nanti yang akan muncul itu orang-orang paling hina, orang-orang yang paling bodoh, orang-orang yang paling rakus akan dunia, orang-orang yang omongannya paling pendusta, dialah nanti akan diangkat di masyarakat. Beliau mengatakan, kata beliau, saya bacakan, wa min asyratiha, di antara tanda-tanda hari kiamat, irtifa'u asafilin nasi an khiyarihim. Manusia-manusia paling hina itu akan menguasai orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang baik, orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, nggak punya kekuatan. Akhirnya nanti akan disingkirkan sama orang-orang yang sampah ini. Wasti'tharuhum bil umuri dunahum. Akhirnya orang-orang yang hina ini mereka akan menguasai dunia. Mereka akan menguasai dunia, sedangkan orang-orang solehnya disingkirkan. Fayakunu amrun nasi biyadi sufahaihim wa aradhilihim wa man la khaira fihim. Sehingga nanti urusan masyarakat,
Urusan negara dipegang sama orang-orang paling bejat di antara mereka, orang-orang paling rendah di antara mereka, dan orang-orang nggak punya kebaikan sedikit pun, tapi itu yang menguasai, dia yang memegang kendali masyarakat. Wa hadza min inikasil haqaiq, dan itu kapan terjadi? Ketika zaman itu sudah berubah, zaman itu sudah berlawanan, yaitu akan berlawanan, yang baik akan disingkirkan, yang jelek akan diangkat, orang yang taat akan dibuang, orang yang bermaksiat akan memimpin, sehingga zaman itu sudah kebalik, zaman itu sudah kebalik semuanya itu. Wa taghayyurul ahwal, dan kondisi itu sudah berbalik. Wa hadza amrun musyahadun fi hadzal zaman, dan ini sudah nampak di mata kita sekarang, yaitu di mata kita sekarang. Kita lihat seperti itu. Siapa yang memangku jabatan? Ya orang-orang yang paling rendah di antara kita. Kenapa kok mereka yang berkuasa? Karena orang-orang yang baik itu disingkirkan. Orang-orang yang baik itu disingkirkan. Orang-orang yang baik pengen maju sedikit, dihabisi mereka dari semua penjuru. Fatara anna katsiran min ru'usin nasi wa ahlal aqdi wal hilli hum aqallun nasi salahan wa ilman. Sehingga nanti kamu akan melihat pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat, wa ahlal halli wal aqd. Ahlul halli wal aqd itu istilahnya kayak kita itu kayak MPR, DPR, pemegang undang-undang. Kalau zaman dulu itu ahlul halli wal aqd itu yang memutuskan siapa yang akan jadi pemimpin, raja, itu ahlul halli wal aqd. Kalau kita seperti MPR, DPR. Hum ahlun aqallun nasi salahan, mereka itu orang yang paling sedikit kebaikan mereka di antara manusia. Wa ilman, demikian juga ilmu mereka. Ma'annal wajib ayyakuna ahlud dini wat tuqa humul muqaddamuna ala ghairihim. Padahal yang wajib itu, yang seharusnya itu orang-orang baik itu yang memimpin. Yang memimpin itu orang baik, yang memegang kekuasaan itu orang-orang yang baik, supaya kondisi masyarakat itu bisa baik. Li'anna afdhalan nasi aqwa akramakum hum ahlud dini wat tuqa, karena memang sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi selayaknya itu memang standarnya itu yang menjadi pemimpin, menjadi pejabat, siapa mereka itu? Orang yang paling bertakwa. Itu standarnya seperti itu. Namun kondisinya itu di akhir zaman berbalik, sehingga orang-orang yang bertakwa itu dihabisi, mereka akan disingkirkan. Terus siapa yang akan memegang jabatan? Orang yang paling rendah di antara mereka. Maka itu kondisi zamannya Rasulullah beda. Maka beliau menyebutkan walidzalika lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuwallil wilayati wa umurun nasi illa man hum aslahun nasi wa a'lamuhum. Oleh karena itu kalau di zaman Rasulullah itu pasti memilih seorang pejabat, seorang yang dia itu memiliki amanah besar ngurusi masyarakat, pasti manusia terbaik, manusia yang paling amanah. Bahkan Rasulullah itu tidak memberikan kepada orang yang meminta. Kenapa? Kalau dia meminta, berarti dia itu orang yang paling rakus. Orang yang mencalonkan diri, misalkan mencalonkan diri dari bupati, wali kota, gubernur, presiden, MPR, DPR, itu ya orang yang paling rakus gitu. Sehingga dia itu sampai minta itu, sampai akhirnya sikat sana, sikut sana, nyuap, berarti dia yang paling rakus. Dan rupanya menang. Dan rupanya dia itu mendapatkan jabatan itu gitu. Maka sama Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu kalau mengutus utusan atau beliau itu memilih pejabat, amanah itu hanya diberikan kepada orang pilihan. Dan Rasulullah itu kalau zamannya Rasulullah, demikian juga para nabi dan rasul itu, untuk memilih seorang pejabat itu syaratnya dua. Seorang pejabat itu syaratnya dua. Yang pertama, syaratnya itu memiliki amanah. Mereka itu memiliki sifat amanah, yang menganggap jabatan itu bukan kenikmatan, jabatan itu tanggung jawab yang nanti akan dihisab di hari kiamat. Yang kedua itu harus memiliki kuwah, memiliki skill, kemampuan untuk memegang jabatan itu. Dua-duanya itu harus ada.
Oleh itu standar untuk mengangkat seorang pejabat, pegawai, kita mengambil pegawai itu standarnya dua ini. Kalau kita itu memilih orang yang punya amanah tapi nggak punya skill, nggak bisa bekerja, kerjaannya amburadul. Kalau kita pilih orang-orang yang punya skill tapi nggak punya amanah, yang ada cuma korupsi. Siapa yang korupsi itu? Yang merusak itu kan orang paling pinter gitu, bukan orang bodoh. Di Indonesia itu nggak kekurangan orang pinter, banyak yang pinter. Tetapi di Indonesia itu kekurangan orang yang amanah. Sehingga siapa yang paling rusak itu? Yang paling pinter di antara kita gitu. Karena orang yang paling pintar itu dia tahu strategi bagaimana cari uang paling banyak kan gitu. Orang bodoh kan nggak bisa gitu. Oleh itu kata ketika Nabi Musa itu menolong wanita-wanita yang mengembala kambing, rebutan memberikan air minum kepada kambing, mereka paling terbelakang karena wanita. Akhirnya Nabi Musa itu turun membantu mereka. Setelah itu kambingnya diserahkan kepada dua perempuan itu. Setelah itu dia pulang mengabarkan kepada bapaknya. Rupanya bapaknya Nabi Syuaib. Kemudian mengatakan, bapakku, coba ambil pemuda itu sebagai karyawan kita. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Karena sebaik-baik pegawai yang kita ambil itu al-qawi, orang yang punya kemampuan, skill. Yang kedua al-amin, dan orang yang punya amanah. Oleh itu ada seorang sahabat itu, Masya Allah, kalau ditanya masalah amanahnya paling amanah, tapi sama Rasulullah nggak diberikan jabatan. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, Pak, mengatakan, ya Rasulullah, teman-teman saya sudah diberikan amanah, jabatan, kenapa saya tidak, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, la tas'alul amanah, kamu jangan minta jabatan. Innaka rajulun dhaif, kamu itu orang lemah, nggak punya skill, kamu nggak punya skill, nggak layak kamu itu memimpin gitu. Kalau masalah amanahnya, kamu orang yang top ya, masalah amanahnya kita nggak meragukan itu. Tapi tanggung jawab ini berat di hadapan Allah Ta'ala. Maka kamu itu jangan memegang jabatan, jangan memegang kepemimpinan, karena bukan karakter kamu itu seperti itu. Hatta walaupun dua orang safar, kamu jangan menjadi pemimpin, karena kamu nggak punya kelebihan di situ. Kamu itu bukan jiwanya itu jiwa pemimpin. Menunjukkan apa? Menunjukkan tidak sembarangan orang memilih menjadi pejabat, itu nggak sembarangan. Oleh itu di zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu memilih pilihan beliau itu hanya orang yang terpercaya dan orang yang punya kemampuan, sehingga hasilnya pasti terbaik. Rasulullah itu nggak main-main itu. Pernah suatu ketika itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ketika didatangi sebuah kabilah, kemudian kabilah itu minta untuk dikirimkan seorang utusan untuk memimpin mereka, mengajari mereka ilmu agama. Rasulullah mengatakan, la ab'atsanna ilaikum rajulan aminan haqqa amin, akan saya utus kepada kalian seorang yang paling terpercaya, dan orang itu akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Fastasyraba laha ashabun nabi, semua para sahabat itu menampakkan diri supaya mereka dipilih. Faba'atha Abu Ubaidah, tetapi Rasulullah SAW itu memilih Abu Ubaidah. Akhirnya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Oleh itu kalau kita perhatikan, itu gak main-main di zaman Rasulullah SAW, zaman Abu Bakar, zaman Umar, yang dijadikan pemimpin, pejabat itu orang-orang terbaik di antara mereka. Tapi kondisinya semakin hari semakin berputar, semakin berbalik. Apalagi di antara tanda-tanda hari kiamat, nanti yang akan diangkat di masyarakat itu orang yang paling rusak. Sedangkan orang-orang yang baik, mereka akan disingkirkan, mereka itu dicaci maki, mereka nanti akan diomongi, mereka bahkan dijuluki dengan orang-orang yang sesat, menyimpang. Terus siapa yang akan menjadi pejabat, pemimpin yang ngurusi mereka? Ya orang-orang yang paling rusak. Sampai dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan isnaduhu jayyid, sanad hadis ini baik. Dan itu gambaran kepada kita bagaimana kondisi kita, dan itu sudah nyata. Kita sudah melihat apa yang disabdakan sama Rasulullah ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innaha satati 'alan nasi sanawa sinun khadda'ah." Nanti akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fihil kadzdzab, seorang pendusta akan dijujurkan, pendusta akan diberikan amanah.
Wa yukadzabu fihi shadiq, orang yang jujur akan dihabisi, didustakan, dicaci maki, disingkirkan, dilenyapkan. Wa yu'tamanu fihi al-kha'in, diberikan amanah orang-orang yang suka berkhianat. Wa yukhawwanu fihi al-amin, dan orang yang amanah akan dianggap sebagai orang yang pengkhianat. Berarti apa? Sudah kacau balau lah, timbangan manusia itu sudah kacau. Setelah itu Rasulullah mengatakan wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan nanti yang bicara di hadapan masyarakat itu ruwaibidah. Yang bicara itu adalah ruwaibidah. Akhirnya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma ruwaibidah? Ruwaibidah itu apa? Siapa mereka ruwaibidah itu?" Nanti yang bicara di hadapan masyarakat, yang mewakili masyarakat itu ruwaibidah. Maka Rasulullah mengatakan as-safih. Ruwaibidah itu orang bodoh, yatakallamu fi amril amah, tetapi dia berbicara urusan-urusan besar di masyarakat. Padahal apa? Orang itu orang bodoh, nggak tahu apa-apa itu. Dan itu semuanya sudah kita lihat. Kondisi berbaliknya zaman itu sudah kita lihat. Sehingga orang yang jujur dicaci maki, orang yang dusta dipuji-puji, orang yang pengkhianat diberikan amanah jabatan besar, orang yang terpercaya disikat dan disingkirkan. Dan itu yang terjadi. Kayak ginilah timbangan manusia sekarang itu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW dalam hadis Jibril, panjang hadis Jibril itu, ada sebuah riwayat menggambarkan bagaimana kondisi nanti di akhir zaman. Di antara tanda-tanda hari kiamat, Jibril kan tanya sama banyak pertanyaan sama Rasulullah itu. Di antaranya bertanya tentang hari kiamat. Muhammad, hari kiamat itu kapan? Maka Rasulullah mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il, yang ditanya tidak mengetahui, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama enggak tahu kita ini. Setelah itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan walakin sa'uhadditsuka an asyratiha, tapi nanti akan saya sebutkan tanda-tandanya. Kalau kapannya hari kiamat kita enggak tahu, tapi ada tanda. Maka Rasulullah mengatakan wa idza kanatil uratu al-hufatu ru'usan nasi, tandanya hari kiamat ketika kamu melihat orang yang telanjang, orang yang nggak pakai sandal, orang yang hina, wis kayak orang gila lah modelnya itu, orang sampah, orang kayak ya orang hina, ru'usan nas, tapi dia akan menjadi pemimpin manusia. Dia itu nanti akan memangku jabatan-jabatan yang besar. Fadzaka min asyratiha, dan itu diantara tanda-tanda hari kiamat. Dan diantara tanda-tanda hari kiamat juga itu bukan hanya masalah jabatan saja, itu termasuk masalah dunia. Dunia itu dibuka, dan siapa yang paling banyak mengambil dunia, yang paling banyak mengambil dunia itu orang yang paling hina di antara mereka. Oleh itu nanti orang yang paling kaya raya, orang yang paling menikmati dunia, orang yang paling hina di antara manusia. Dalam sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, min asyrati saati, di antara tanda hari kiamat, ayyagliba ala dunya al-luka bin luka, akan menguasai dunia luka bin luka. Istilah luka bin luka itu, luka itu orang yang yaitu orang yang nggak ada kebaikan sama sekali, budak, atau orang yang biasanya itu dipakai untuk orang tolol, yaitu orang dungu. Luka itu biasanya dipakai untuk orang dungu. Kalau bahasa kita ya mungkin orang yang paling bejat di antara kita, yaitu ini istilahnya. Maka Rasulullah mengatakan luka bin luka. Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali yang menguasai dunia itu luka bin luka. Fa khairun nasi yauma idzin mu'minun baina karimaini. Rasulullah mengatakan, dan orang mukmin terbaik di waktu itu adalah orang mukmin baina karimaini, yang tinggal bersama orang tuanya. Yaitu siapa? Orang mukmin yang tinggal di rumah, nggak punya apa-apa, itu orang mukmin itu. Dia nggak punya jabatan, nggak punya dunia, nggak punya apa-apa, tinggal bersama orang tuanya. Tetapi dia menjadi orang mukmin terbaik. Kenapa? Karena kondisinya sudah rusak, kondisinya sudah parah. Orang di luar sudah nggak peduli halal haram, nggak peduli. Orang sudah nggak peduli dosa dan yang ibadah, nggak peduli syirik dan tauhid, nggak peduli. Sehingga kebanyakan orang mukmin itu mereka itu mengasingkan diri mereka.
Wa fi shahihi, dalam hadis yang sahih juga Rasulullah mengatakan idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Jika perkara diserahkan bukan kepada ahlinya, tinggal tunggu datangnya hari kiamat. Berarti maksudnya apa? Di antara tanda-tanda hari kiamat itu, jabatan itu diberikan bukan orang yang ahli. Tetapi apa? Ya yang penting dia itu diberikan saja itu, walaupun nggak ahli itu. Akhirnya morak-marik istilahnya itu, semrawut. Urusan jabatan itu semrawut. Kenapa? Karena bukan orang yang ahli yang memegang. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam dalam Majmu' Zawaid, Al-Haythami mengatakan hadisnya itu kuat. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan min asyrati sa'ah, di antara tanda hari kiamat ayya'luwat tuhuful wa'ula, ketika masyarakat awam lebih berkuasa daripada orang pinternya. Al-wa'ul, wal itu orang yang cerdas, orang paling soleh. Setelah itu beliau ditanya, Abu Hurairah ditanya, akadzalika ya Abdullah bin Mas'ud samitahu min hubbi. Wahai Abdullah bin Mas'ud, apakah seperti itu juga kamu mendengar dari Rasulullah SAW? Yaitu Rasul itu mengatakan sabda seperti itu. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qala na'am wa rabbal Ka'bah. Ya, demi Allah Ta'ala saya mendengar langsung. Qulna, akhirnya kami bertanya, wa ma tuhuf? Tuhuf itu apa? Tuhuf itu nanti akan menguasai wa'ul. Tuhuf dan wa'ul itu apa? Maka beliau mengatakan, at-tuhuf fusulur rijal wa ahlal baitil ghamidati yurfa'una fawqa salihihim. Tuhuf itu adalah fusulur rijal, laki-laki yang paling hina, laki-laki yang paling rendah. Wa ahlul baitil ghamidati, dan masyarakat awam yurfa'un, mereka itu diangkat, mereka itu lebih berkuasa, fawqa salihihim, melebihi orang-orang soleh di antara mereka. Wal wa'ul, sedangkan wa'ul ahlul buyuti salihati, orang-orang yang tinggal di keluarga yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat agama, tetapi mereka malah disingkirkan. Dalam riwayat yang lain, saya sebutkan beberapa riwayat, banyak beliau menyebutkan riwayat, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tadhhabu dunya hatta tasira lil luka ibn luka. Tidak akan berjalan dunia kecuali dunia itu nanti akan diberikan jor-joran kepada orang yang luka bin luka, yaitu orang yang paling hina di antara manusia. Sehingga orang yang paling hina itu mereka lah nanti orang yang paling banyak menggapai harta dunia, jabatan, tahta, harta, wanita. Siapa yang punya? Yang punya orang yang paling hina di antara kita. Dalam riwayat Ahmad dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taku musa'atu hatta yakuna as'adun nasi bid dunya luka bin luka. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali orang yang paling bahagia dengan dunia adalah orang yang paling hina di antara kita. Yaitu maksudnya apa? Orang yang paling mendapatkan banyak kenikmatan dunia itu adalah orang yang paling hina di antara kita. Kemudian dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika menyebutkan tentang dicabutnya amanah, amanah itu nanti akan dicabut sampai satu kota nggak ada orang yang terpercaya, sampai orang itu bingung mencari siapa orang yang paling terpercaya itu. Maka orang-orang tanya, mana orang yang paling amanah di antara kalian siapa? Oh, si fulan, si fulan itu orang yang paling top di antara kita itu. Akhirnya orang itu datang kepada si fulan, kemudian menyerahkan amanahnya kepada dia. Sampai orang-orang itu ngomongi, mensifati si fulan itu, hatta yuqalu lirrajuli ma ajladahu wa ma adrafahu wa ma aqalahu wa ma, dia itu adalah orang yang paling hebat, orang yang paling berakal, orang yang paling terpercaya di antara kita. Wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Padahal orang itu hatinya nggak ada satu biji keimanan. Menunjukkan apa? Menunjukkan amanah itu sudah nggak ada itu. Di akhir zaman amanah itu sudah dicabut, sehingga nggak ada lagi amanah. Amanah itu sudah nggak ada. Orang terpercaya itu sudah nggak ada itu. Yaitu istilahnya kalau kita istilahkan itu
kita ingin mencari orang yang terpercaya, orang yang amanah, seperti kita itu cari emas di tong sampah. Itu apa? Susah sekali kita mencari orang yang amanah itu. Dan itu di antara tanda-tanda hari kiamat semakin seperti ini semakin menggila. Apalagi ketika ilmu dicabut, orang-orang soleh sudah pada meninggal, orang-orang yang berani berbicara dengan agama Allah Ta'ala itu mereka sudah dimatikan sama Allah Ta'ala. Akhirnya yang muncul itu orang-orang yang paling rusak di antara manusia, orang-orang yang kaya juga orang yang paling rusak, orang yang punya jabatan, orang-orang yang paling rusak. Akhirnya orang-orang rusak itu bersatu padu. Mereka itu nanti akan bersatu padu, bergandengan tangan mereka itu. Mereka itu bersatu padu dan kita sudah melihat. Sehingga kalau kita pengen memperjuangkan keadilan, habis kita ini. Kita itu habis. Kemana saja kita minta bantuan semuanya sama. Mereka itu sama semua itu. Penegak hukum sama juga. Kita masuk ke pengadilan sama juga itu. Kita minta kepada pemerintah sama juga itu. Tidak ada bedanya. Dan itu kondisi akhir zaman seperti itu. Sehingga orang-orang soleh itu di akhir zaman itu milih diam saja mereka itu. Karena mereka nggak bisa apa-apa itu. Orang-orang yang baik itu mereka nggak bisa apa-apa. Mereka berbicara sedikit, mereka akan dihabisi dari semua penjuru itu. Dan mereka itu nanti bergandengan tangan. Mereka itu diantara rusaknya akhir zaman itu, orang-orang yang jelek, orang-orang yang rusak, mereka itu berkuasa. Sehingga apa? Sehingga semuanya berkumpul. Pelacurnya, pencurinya, begalnya, demikian juga koruptornya, penegak keadilannya, semuanya gabung. Bahkan terkadang apa? Ulamanya yang diangkat ulama pun gabung sama mereka itu. Ya wis kumpul jadi satu gitu. Mereka kumpul jadi satu dan semuanya bersatu padu. Lah kita orang-orang yang baik yang ingin menyuarakan keadilan, habis kita itu, nggak punya apa-apa kita itu. Oleh itu nanti kata beliau Rasulullah tadi, beliau mengatakan manusia terbaik di waktu itu adalah orang yang tinggal di rumah bersama orang tuanya. Yaitu apa? Sibuk ngurusi diri sendiri dan ngurusi keluarganya saja. Kenapa? Karena kalau ngurusi orang lain kita nggak bisa apa-apa itu. Apalagi kita ngurusi umat, habis kita ngurusi umat gitu. Nah itu di antara akhir zaman itu, terkadang sampai di akhir zaman nanti ketika sudah parahnya sebuah zaman itu, sampai amar ma'ruf pun nggak ada manfaatnya. Sampai Rasulullah itu mengatakan ketika sudah datang zaman itu, Rasulullah itu mengatakan, wes kalau kondisi seperti itu, alaikum anfusakum, pikir diri kamu sendiri saja. Maka yang terbaik apa? Yang terbaik nanti di akhir zaman itu, kita itu mikir diri kita sendiri. Diri kita saja belum tentu selamat, apalagi kita mikir orang. Yaitu ketika kondisi sudah, wes keburukan itu sudah merajalela itu. Maka Rasulullah mengatakan, alaikum anfusakum, waktu itu sudah kamu pikir diri kamu sendiri. Kamu pikir diri kamu sendiri. Kenapa? Karena kamu menjalankan agama saja itu kalqabidi alal jamar, seperti kita itu megang bara api, panas, susah, pengen sekali kita lepas gitu. Yaitu ibaratnya kalau kita itu megang bara, coba kita itu megang sesuatu yang panas itu, langsung seketika, maksudnya itu secara saraf kita itu langsung kita lepaskan gitu. Kita megang sesuatu yang panas kan langsung kita lepaskan, karena saraf kita langsung seperti itu gitu. Demikian juga kita megang sunnah Rasulullah, kita megang keadilan, kebenaran, itu bagikan kita itu megang bara api, cepat sekali pengen kita lepas gitu. Tetapi kita itu berjuang untuk memegang ini sampai kita meninggal dunia. Tetapi meninggal dengan kita di atas sunnah itu nggak mudah, beratnya luar biasa. Terkadang nyawa pun jadi taruhan. Begitu Imam Ahmad itu, apalagi zamannya Imam Ahmad lebih ganas lagi zamannya itu. Zaman kita masih mending, alhamdulillah kita perlu bersyukur. Di akhir zaman di Indonesia itu masih seperti ini. Kita di Indonesia walaupun kerusakan merajalela iya, tetapi kebaikan juga banyak. Dan alhamdulillah di Indonesia itu dakwah masih boleh, kita berjenggot masih boleh, kita wanita bercadar masih boleh, pondok pesantren masih boleh. Demikian juga kita khutbah di atas mimbar terang-terangan mendakwakan sunnah dan tauhid pun kita itu masih dibolehkan. Itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di mana negara-negara yang lain pun gak dibolehkan sekarang itu, tapi kita masih dibolehkan. Kalau kita hidup zaman Imam Ahmad lebih mengerikan. Zaman Imam Ahmad lebih mengerikan, sehingga orang memegang sunnah, memegang akidah yang benar itu taruhannya nyawa. Sehingga banyak ulama-ulama yang dihukum mati zaman itu. Sampai akhirnya kan Imam Ahmad itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Beliau mengatakan sampai terkenal doanya itu, Allahumma amitna alal islami wa sunnah.
Tuhanku tolong wafatkan saya di atas Islam. Dan bukan hanya Islam itu, Islam banyak. Islamnya siapa itu? Syiah pun mengaku Islam, Khawarij juga Islam, tapi Islamnya siapa itu? Maka beliau mengatakan, Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Tuhanku wafatkan saya di atas Islam dan di atas sunnah. Kenapa? Karena mati di atas sunnah itu luar biasa beratnya, apalagi di akhir zaman seperti ini. Enggak mudah. Kita itu meninggal di atas sunnah itu enggak mudah. Kenapa? Karena kita itu akan menjadi asing di akhir zaman, sehingga kita itu dianggap pembawa agama baru. Ya seperti itulah, kita akan asing kembali. Padahal Islamu ghoriban, Islam itu dimulai dengan yang asing. Wa sayaudu kama bada ghoriban, dan Islam pun akan diakhiri dengan keasingan kembali. Fatuba lil ghuraba, maka bahagia bagi orang-orang yang asing. Siapa itu? Orang-orang yang baik di tengah masyarakat yang rusak. Kita menjadi orang baik saja itu asing, apalagi kita menjadi orang yang memperbaiki. Jadi kan manusia itu ada dua tingkatan itu. Yang baik itu ada dua tingkatan. Yang pertama soleh, qaumun sholihun. Rasulullah mengatakan siapa orang yang asing itu? Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan qaumun sholihun fi qaumin su. Orang-orang soleh tinggal di masyarakat yang sudah rusak. Orang soleh itu apa? Orang yang mikir diri sendiri. Soleh itu untuk dirinya sendiri itu. Orang mikir diri sendiri saja untuk menjadi orang soleh saja sudah asing itu di masyarakat itu, apalagi tingkatan yang lebih tinggi. Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan siapa orang-orang yang asing itu? Rasulullah mengatakan alladzina aslahu ma afsadan nas. Orang-orang yang memperbaiki agama yang sudah dirusak oleh manusia. Tingkatan yang lebih tinggi yaitu orang muslih. Jadi tingkatan manusia itu nanti ada dua, ada soleh, ada muslih. Soleh itu orang yang soleh untuk dirinya. Yang penting saya itu soleh lah itu. Saya itu taat ibadah, saya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu namanya orang soleh. Sedangkan di atasnya itu namanya orang muslih. Muslih itu apa? Soleh untuk dirinya dan dia itu muslih untuk yang lainnya. Dia itu berjuang untuk menjadi orang soleh. Setelah itu dia berjuang menjadikan manusia yang lainnya itu menjadi orang soleh. Sehingga mulailah dia itu amar ma'ruf nahi munkar. Ketika amar ma'ruf nahi munkar, ya cacian, hujatan, musuhnya di mana-mana itu. Kalau kita itu dakwah pun nanti ada dua tingkatan itu. Dakwah itu ada dua tingkatan. Yang pertama, dakwah itu tingkatannya amar ma'ruf, kita mengajak kepada kebaikan. Kalau kita mengajak kebaikan itu hampir semua orang itu enggak benci sama kita, semua orang suka gitu. Hatta orang nggak pernah sholat, diajak sholat, pasti dia itu minimal itu walaupun nggak sholat, minimal dia itu senang. Orang diajak untuk bakti sama orang tua, walaupun dia itu nggak bakti sama orang tua, minimal senang dengan ajakan itu. Itu tingkatan yang pertama, namanya amar ma'ruf. Kalau kita dakwahnya amar ma'ruf, musuh kita itu nggak banyak. Tapi kalau dakwah kita sudah naik tingkatan kedua, nahi mungkar, kita sudah mulai bicara masalah kemungkaran. Kita katakan ini haram, ini syirik, ini bid'ah, maka pelaku dosa, pelaku haram, pelaku syirik, pelaku bid'ah, mereka naik pitam mereka itu, atau istilahnya kebakaran jenggot mereka itu, panas mereka itu dengan omongan seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu nggak mau disalahkan. Mereka itu tidak mau disalahkan. Ketika ada orang yang menyalahkan mereka, pasti akan dijadikan musuh. Nabi Muhammad ketika berdakwah, awal-awal ketika diangkat jadi nabi, Rasulullah nggak ada masalah. Orang-orang masih percaya Nabi Muhammad itu orang terbaik akhlaknya. Tapi ketika dakwahnya sudah menjadi Rasul, harus membicarakan masalah kesyirikan. Akhirnya Rasulullah mengatakan ini syirik. Kemudian syirik itu kekal neraka jahanam. Maka disitulah musuh-musuhnya mulai muncul. Kenapa? Karena sudah bicara tentang kejelekan. Maka itu ketika kita berdakwah itu ya seperti itu, kita akan menjadi asing dan musuh kita banyak sekali itu. Otomatis ketika kita mengatakan riba itu haram, pelaku riba akan ngamuk mereka itu, nggak terima mereka itu, mereka akan jadi musuh kita. Ketika kita mengatakan suap itu haram, maka pejabat-pejabat yang mendapatkan jabatan karena suap naik pitam mereka itu, mereka akan menjadi musuh kita itu. Ketika mengatakan bahwasanya ini perbuatan syirik, maka pelaku-pelaku syirik nggak terima dan dia akan menjadi musuh kita nanti itu. Orang-orang kita katakan masakan khamr itu haram, kemudian zina itu haram, maka wanita-wanita yang dia itu pelacur, kemudian laki-laki yang dia itu pecandu khamr, dia akan terima. Dia nanti akan menjadi musuh kita. Ketika kita katakan bahwasanya pajak itu haram,
maka orang-orang yang kerja di perpajaknya mereka akan marah juga mereka itu, sehingga nanti mereka akan musuhi kita. Maka itu dakwah yang benar itu pasti akan banyak musuhnya. Bukan berarti kita itu mencari musuh, bukan. Siapa yang mengajarkan kebenaran pasti banyak sekali musuhnya itu. Maka itu Nabi Muhammad saja ketika mendapatkan wahyu di Gua Hira, setelah itu Rasulullah itu diajak istrinya Khadijah pergi ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu orang Kristen, tapi tinggalnya di Mekah, dan jarang orang Kristen di Mekah itu jarang sekali. Dan Waraqah itu bisa bahasa Ibrani. Kegiatan dia itu biasanya menerjemahkan Injil dengan bahasa Ibrani dalam bahasa Ibrani ke bahasa Arab, kemudian disebarkan. Sudah tua renta sampai dia sudah buta. Ketika Nabi Muhammad datang kemudian menceritakan, saya tadi ketika di Gua Hira seperti ini. Akhirnya Waraqah mengatakan, hadzan namus, ini malaikat pembawa rahasia dari Allah Ta'ala, dan dulu pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Setelah itu dia mengatakan, ya laitani kuntu jazaan, jikalau seandainya ketika kamu mendapatkan wahyu ini wahai Muhammad, saya itu masih muda, saya akan bela kamu mati-matian itu ketika yukhrijuka qaumuka, ketika nanti kaum kamu itu akan mengusir kamu dari kampung halaman ini. Saya berharap saya itu masih muda waktu itu sehingga saya bisa membela kamu wahai Muhammad itu. Akhirnya Rasulullah bertanya, amukhrijiyahum, wahai Waraqah, apakah nanti masyarakat itu akan mengusir saya? Maka Waraqah mengatakan, tidak ada seorang nabi yang membawa syariat dari Tuhannya kecuali akan dimusuhi. Kalau sudah dimusuhi pasti akan diusir. Dan saya itu berharap saya itu bisa berjumpa dengan waktu itu, dan saya itu akan membela kamu. Tapi rupanya Nabi Muhammad belum diangkat jadi Rasul. Waraqah bin Naufal itu sudah meninggal dunia. Nah, jadi intinya kalau kita perhatikan di sini, semakin hari berjalan, semakin dekat dengan hari kiamat, orang-orang soleh, orang-orang baik itu semakin berkurang, semakin banyak meninggal, dan yang tersisa itu sampah-sampah masyarakat, orang-orang yang tidak tahu kebenaran, tidak tahu mana yang ma'ruf dan munkar, orang-orang yang sudah ingkar janji, khianat terhadap amanah, yang sukanya berebut untuk urusan dunia. Dan yang terjadi ya seperti ini, gontok-gontokan, pertumpahan darah, dan yang lainnya.